Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat-nikmat yang belum tentu kita minta setiap hari. Allah itu memberikan sesuatu lebih daripada yang kita minta. Makanya sungguh terlalu kalau ada orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Karena sekali lagi Allah itu memberikan sesuatu kepada kita yang belum tentu kita minta setiap hari. Itu pun sudah alokasi. Makanya para ulama itu mengatakan bahwa jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu terhadap doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kenapa? Wong kita belum minta saja sudah alokasi, apalagi kita meminta. Jadi Allah itu akan memberi sesuatu yang kita minta. Bahkan Allah memberi sesuatu yang belum tentu kita minta. Sekali lagi kita patut bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, takwa dan kesehatan serta yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, minggu yang lalu atau pekan yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu adab meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau etika kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal mengangkat tangan. Jadi ada sebuah hadis yang sangat panjang yang menjelaskan sebenarnya ada orang yang dalam perjalanan rambutnya sudah kusam, pakaiannya sudah dekil, ya, andaikan saja orang itu makanannya halal, minumannya halal, pasti akan Allah kabulkan doanya ketika dia berdoa sambil mengangkat tangan. Dan Allah malu kepada kita kalau kita memohon sesuatu kepada Allah sambil mengangkat tangan kemudian Allah tidak mengabulkannya, ya. Innallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza radda yadayhi ila as-sama'i faqala ya rabbi faraddahuma sifran. Allah itu malu pada hambanya apabila dia atau hamba itu mengangkat tangan sambil memohon sesuatu, kemudian orang itu selesai berdoa, tangannya diturunkan, Allah memberikan tangan hampa istilahnya, zong, ya. Jadi Allah itu malu. Tetapi para ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah dilihat oleh para sahabat, tidak ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu setelah sholat wajib berdoa sambil mengangkat tangan. Makanya setelah dicek oleh para ulama ahli hadis, Rasulullah SAW itu didapati mengangkat tangan dalam doa yang secara umum di mana saja, ya,
ya, kapan saja, ya. Dalam hal kemarin itu kita bahas minimal ada 4, yaitu ketika istisqa, ketika kunut, ketika di padang Arafah, dan ketika selesai lempar jumroh. Ya, itu didapati hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah pada saat-saat itu doa itu sambil mengangkat tangan. Jadi kalau jenengan, ya, misalkan habis sholat sunnah atau di antara azan dan iqamah, kemudian jenengan itu memohon sama Allah sambil mengangkat tangan, itu boleh, itu tidak ada masalah. Atau jenengan rekreasi, ya, rekreasi itu nak sing dicekel pertama jumik kok. Sampai nih kan nak jekel, nak lu rekreasi pertama kan sing dicekel kan mik to, karaokean to. Oh Jose, Pak Asmati, Ibu Sri, duet lagune Roma Irama. Yo ojo mik sing dicekel. Dumase. Karena berdoa di saat safar itu mustajabah, ya, sangat-sangat terkabul. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, saya membawa sebuah kitab jenenge angker. Kitab ini namanya Talbisul Iblis. Talbis Iblis, ini gambarnya begini, tapi nggak ada gambar iblisnya, cuma namanya Talbisul Iblis. Ya, jadi karangannya Ibnul Jauzi. Sebenarnya namanya bukan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu hanya laqab atau julukan. Di zaman sahabat atau di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, para ulama terdahulu, beliau-beliau ini sangat senang untuk menyebut dirinya dengan sebutan atau laqab, ya. Contoh misalkan Abu Hurairah, itu kan namanya kan bukan Abu Hurairah sebenarnya, ya, Abdurrahman bin Sakhr. Kalau sampean sekarang misalkan ingin buat nama baru, misalkan mirip-mirip dengan Abu Hurairah, yang diganti Abu Meong, gak apa-apa. Pantun hadi garis miring Abu Meong, gitu. Soalnya sama kucing misalkan gitu. Sama tuh Abu Hurairah. Ya. Sama juga dengan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu namanya kalau saya baca di sini adalah, ya, namanya Jamaluddin, ya, Abdurrahman. Kenapa kok disebut dengan Ibnul Jauzi? Ya, ternyata setelah dicek itu dinisbatkan kepada kakeknya. Jadi namanya Jamaluddin, ya, bin Abdul Faraj atau bin Abdul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Al-Qurshi Al-Baghdadi, ya. Tapi kalau disebut Ibnul Jauzi, katanya dulu kakeknya itu sangat terkenal dengan nama Al-Jauzi. Kenapa? Karena kakeknya itu orang yang satu-satunya orang yang memiliki kebun kelapa pada saat itu di daerahnya. Tuh kan jadi itu. Sampai dua misalkan satu-satunya di Moropelang yang punya tambak, Abu Tambaki, Abu Meloni. Karena julukan-julukan seperti itu biasanya dinisbatkan pada beberapa jamaah yang dirahmati Allah. Kitab ini, ya, satu jilid Talbisul Iblis itu, ya, maksudnya adalah talbis itu adalah tipu daya, ya. Talbisul Iblis itu artinya tipu daya setan. Jadi di sini jelaskan tentang langkah-langkah setan ketika memperdayai kita. Apa saja trik-triknya setan? Setan itu profesor loh, ya. Profesor doktor kalau sekolah itu. Setan itu mempunyai trik yang luar biasa, ya, yang mampu menyesatkan, ya, umat ini dari semenjak Nabi Adam. Jadi semenjak Nabi Adam. Oke, kita baca sebentar.
Ada bab terkait dengan fitahdir min fitanin iblis wa makayidihi. Jadi bab tentang ya mencegah fitnah-fitnah iblis ya, kemudian dengan trik-trik dan tipu dayanya. Bagaimana caranya kita mampu terhindar dari trik-triknya setan untuk menyesatkan dari jalan kebenaran. Dikatakan di sini adalah i'lam annal adamiyya lama khuliqa rukiba fihi al-hawa wasyahwa. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa ketika i'lam, ketahuilah, ingatlah, annal adamiyya lima khuliqa, sesungguhnya Bani Adam, manusia maksudnya kita semua, ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibekali dengan satu, rukiba fihil hawa wasyahwah, dibekali dengan syahwat dan keinginan, hawa nafsu. Saya baca sampai titik dulu. Liyajtaliba bidzalika ma yanfa'uhu. Fungsinya apa syahwat dan keinginan itu? Untuk mengambil manfaat. Untuk mengambil manfaat. Wa wada'a fihi al-ghadab liyudaffi'a bihi ma yu'tihi. Allah juga membekali seseorang itu dengan nafsu amarah. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mencegah sesuatu yang membahayakan dirinya. Titik sampai sini dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama ini kita menganggap hawa nafsu itu semuanya jelek. Marah itu semua jelek. Ternyata di sini dikatakan bahwa hawa nafsu itu juga ada yang baik, ada manfaatnya maksudnya. Jadi hawa nafsu syahwat itu ada manfaatnya. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah misalkan ada orang yang mau mencelakai kita. Ada orang yang mau merampok rumah kita. Ada orang yang ingin membunuh kita. Atau kita melihat sesuatu yang menurut agama itu keliru dan dibiarkan, maka kita harus marah di situ. Contoh, marah boleh ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan agama. Saya carikan ada sebuah hadis, dikatakan bahwa pada suatu hari ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang wadul kepada Rasulullah, melapor ya. Madulan. Wong saiki nek ana wong madulan iku jare ora apik ya. Madulan itu jare ora apik. Tapi zaman Rasulullah para sahabat itu madulan. Ono apa ae diceritakno mbek Rasulullah. Ono kasus apa ae, ono kejadian apa saja itu diceritakan sama Rasulullah. Madulan. Ini juga sama. Faqala inni lata'akhkhara an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina fama ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'idati qattun asyaddu mimma ghadiba yawma idin. Saya artikan. Pada suatu hari ada seseorang lapor, "Ya Rasulullah, saya ini sholat subuhnya itu sampai molor telat gara-gara seseorang." Siapa seorang itu? Imam.
Sesudah itu imam. Kenapa? Karena imamnya membaca surat yang sangat panjang. Akhirnya sholat subuhnya itu sampai siang. Tapi ojo digawe dalil. Kok baktul kok maca kul huwallah. Wis subhane kul huwallah. Ya enggak. Fara'aitu sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi ma'idati qattun asyad mimma ghadiba yauma idin. Orang ini ketika ngomong sama Rasulullah, matur, Rasul, salat subuh mau turun sing maca surat imam itu. Spontan Rasulullah itu merah mukanya. Kata orang ini, tidak pernah aku melihat Rasulullah marah yang sebesar ini. Rasul marah. Oh, marah ini. Jadi alim bapak nih ngono sing ora tepak dina ngomong setan. Muridnya catu ora ono catu. Nang jero. Secara agama nggak masalah. Cuma nasihat orang, nasihat itu anak-anak itu nggak cocok mungkin gitu. Makanya sih bapak harus gagal ngomong. Loh Rasul marah. Sholat itu baik atau tidak baik? Tapi kalau tata caranya, teknisnya itu tidak sesuai dengan sunnah, Rasul marah. Rasul marah. Nah, marah ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang biasa, Nabi juga marah. Nanti di sini juga dibahas, Nabi itu juga punya jin, korin. Ya, Nabi itu juga memiliki korin. Semua orang di sini memiliki satu korin dari jin, satu korin dari malaikat. Awak-awak dhewe iki ana jin dan malaikat. Nabi Muhammad juga begitu, tidak terkecuali. Kita punya marah, Nabi Muhammad juga marah. Itu tabiat semua orang. Ya, Nabi marah ketika dikasih ceritakan bahwa imamnya mocone dungu. Setelah begitu Rasul mengatakan faqala ayyuhan nas inna minkum mufarriqina fa ayyukum ummun nasi falyujiz fa inna min waraihi al-kabiru wad-dha'if wa dzal hajati. Kemudian Rasul mengatakan, wahai seluruh sahabat-sahabatku, ingat, kalian ini jangan pernah membebani orang lain. Ingat, kalau jadi imam di belakang kalian ada orang yang sudah tua, kabir, itu artinya orang tua. Kemudian Rasulullah, wad-dha'if, ada orang yang lemah, benar sehat, benar masih enom, tapi mungkin dia sedang dalam keadaan tidak fit, dalam keadaan sakit. Kemudian kata Rasulullah, wadal hajati, ingat di belakangmu wahai imam, itu bisa jadi ada orang yang sedang ngempat buang hajat, ngempat keinginan sesuatu. Gatelan dimpet, ini kan adalah hajat. Kok imamnya suwi yo, aku gatel kurang geger, dijemuk ora iso kudune golek garuk-garukan. Kan begitu. Kadang-kadang ada orang yang sedang sholat, sudah rakaat terakhir itu pengen ngentut. Para ulama mengatakan tahan saja, ditahan saja. Tapi kalau sudah nggak bisa ditahan, dibatalkan. Tapi kalau pengen ngentutnya itu hanya sebatas pingin, tapi sudah di akhir-akhir rakaat, itu para ulama mengatakan silakan ditahan saja sampai dengan salam. Sampai dengan salam. Ini marah Bapak Ibu. Jadi marah itu belum tentu sesuatu yang tercela, tapi marah itu bisa jadi sesuatu yang terpuji. Sampai neruh bojone sampeyan digawa nang wong terus sampeyan delok, lho bojoku mbek wong liya, ngono sampeyan gak marah ngono itu ya keliru.
wong wedok liya lho sak nyalin dikok Mbak Siti ngomong lho sakne kok mbek wong liya kan nanti lho terus sampean teko Pak sampean mau ngambil marah gak apa-apa marah gak apa-apa itu satu. Yang kedua, fungsi dari marah di sini kata ulama, liyudaffi'a bihi ma yu'dihi. Marah di sini berfungsi untuk menjaga sesuatu yang mampu menyakiti diri kita. Contoh, ya tadi itu saya katakan. Ono maling nang mewah dhewe, wis ngerti karuane nang maling. Sampe ngomong lho maling, ya wis ono belum jam gitu. Enggak boleh gitu. Ono perampok sampe delok ae, lho ono perampok, ya wis ono enggak boleh. Kita dikasih marah sama Allah, fungsinya apa? Untuk itu. Kalau ada maling, kalau ada perampok, kalau ada begal, kita disuruh marah untuk melawan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, An Sa'id bin Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qutila duna malihi wa huwa syahid wa man qutila duna ahlihi wa huwa syahid wa man qutila duna dammihi au duna dinihi fahuwa syahid. Orang itu Bapak Ibu kalau menjaga hartanya kemudian sampai mati, maka orang itu mati syahid. Kalau orang itu membela keluarganya sampai mati, maka orang itu matinya mati syahid. Kalau orang itu menjaga dirinya, menjaga nyawanya sampai mati, maka matinya juga mati syahid. Kalau orang itu menjaga agamanya sampai mati, maka matinya juga mati syahid. Ini. Jadi kita disuruh melawan ketika ada orang yang mau berbuat dolim kepada kita. Saya belum masuk ke dalil yang lainnya. Ini baru marah saja. Kemudian dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, saya ambil dari beberapa jika Rasul mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in jaa rajulun yuridu an ahda mali. Seseorang itu datang kepada Rasulullah sambil bertanya, Rasul, bagaimana menurut Anda, menurut panjenengan ketika ada seseorang yang ingin merampas hartaku? Faqal Rasul mengatakan fala tu'tihi malaka. Nek ono wong atene ngrampas hartamu, fala tu'ti malaka. Jangan kamu kasihkan ke dia. Nek ono jambret misalkan sampe kekno terus sampe pertahankan. Sampai sudah motoran kemudian didang nang dulu teratek misalkan mobilnya contoh saja dipepet jalur HP ini sampai melawan atau tidak dikekno kekno wae daripada aku dicoba renang tambah mati. Secara agama kita disuruh melawan, harus melawan. Yang unik begini, qala ara'aita in qatalani. Rasul, terus bagaimana kalau saya melawan kemudian orang itu mau membunuhku? Faqala Rasul mengatakan qatilhu, ya bunuh ae wong itu. Nek ana perampok pengin mateni wong dhewe, kata Rasulullah ya pateni ae perampok itu. Lanjut. Qala ara'aita in qatalani. Rasul, terus bagaimana kalau seandainya perampok itu berhasil membunuhku? Berhasil membunuhku. Faqala Rasul mengatakan fa anta syahid. Kamu mati syahid.
Lanjut. Qala ara'aita in qataltuhu. Terus piye Rasul, andekan aku sing menang, aku sing iso mateni perampok itu, dosa apa gak aku? Faqala, Rasul mengatakan, huwa finnar. Perampok sing mati iku mlebu neraka. Piye? Pertanyaan sederhana, wani ora? Ini Bapak Ibu, sekali lagi saya baru menggambarkan tentang ternyata Allah mengilhamkan marah. Allah itu ya membekali seseorang dengan sifat marah, itu ono gawene, ada fungsinya. Tapi dengan catatan marah yang dipergunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Contohnya tadi itu, menjaga, mempertahankan hak kita, walaupun sampai dengan nyawa yang kita taruhkan, maka kata Rasulullah kita mati syahid. Kalau kita membunuh orang yang mau mencelakai kita, kemudian orang yang ingin mencelakai kita itu berhasil kita bunuh, maka kita, kata Rasulullah, enggak berdosa. Orang yang mati itu masuk neraka. Ini Bapak Ibu bedanya antara mempertahankan diri dengan tawuran. Tapak suci bola buaya tatap mata bebas. Enggak punya mata nih kok mau merokok. Beda antara tawuran, antara gelut dengan mempertahankan pribadi kita, itu beda. Lah gelut piye? Kalau gelut beda perlakuannya Rasulullah kepada orang itu. Mana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda begini: idal taqal muslimani bisayfihima, apabila ada dua orang muslim saling bertemu dengan membawa senjata. Artinya apa? Gelut. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Nek ono wong gelut tawuran, kata Rasulullah, al qatilu wal maqtulu finnar. Baik yang membunuh ataupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kalau mempertahankan diri tadi, walaupun membunuh tapi nggak masuk neraka, tapi sing dibunuh sing masuk neraka. Tapi nek tawuran, nek gelut, sing mateni mbek sing dipateni podo karone mlebu neraka. Aneh kan? Aneh. Podo sahabat itu juga heran. Setelah begitu, qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sahabat ini kan heran, Rasul, gak apa-apa nek sing mateni mlebu neraka iku pantes, tapi iki dipateni kok mlebu neraka. Piye to logikanya? Rasul mengatakan innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Podo. Misale wong sing mati iku gak mati ya padha-padha pengin mateni kancane. Ketepaan ae dheweke mati, kancane sing gak mati. Tapi kalau dheweke sing gak mati, kancane ya mati, sapa sing mateni ya dheweke. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang tawuran, orang yang gelut, ya, itu dua-duanya sama-sama punya keinginan
membunuh satu sama lainnya. Ini yang menyebabkan orang itu dua-duanya masuk neraka. Tapi kasih untung sing urip iso tobat. Nah sing wis mati iso. Makanya tolong ya anak muda, ojo sampai tawuran. Nek mempertahankan diri tidak apa-apa. Disenggol, kemudian ada di jambret sebagainya, pertahankan diri kita. Tapi jangan sampai tawuran. Jamaah yang dirahmati Allah, ini terkait dengan masalah rukiba fihi al-hawa wasyahwa wa wada'a fihi al-ghadab liyudaffi'a bihi ma yudhihi. Fungsinya Allah itu membekali setiap orang dengan nafsu dan syahwat dan membekali setiap orang itu dengan amarah. Fungsinya untuk hal-hal yang positif terkait dengan pembelaan diri dan terkait dengan mempertahankan agama. Tuh. Berikutnya, sedikit lagi. Contoh, setan itu memperdaya kita. Barangkali ada yang bawa Al-Quran, bisa dibuka di surat Al-Baqarah ayat 268. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sing nomor bawa Al-Quran karena terjemahannya. Asy-syaitanu, kata Allah, syaitan itu Bapak Ibu, ya'idukumul faqra, menjanjikan kemiskinan. Bahasa saya bukan menjanjikan tapi membisikkan kemiskinan. Kepada siapa? Kepada semua orang. Wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu senangnya membisikkan kemiskinan dan membisikkan untuk orang-orang itu supaya melakukan al-fahsya. Fahsya itu apa di situ? Fahsya itu kalau saya buka di tafsirnya, fahsya itu adalah kikir, bakhil. Mas Dwi itu apa artinya? Benar. Kikir. Ya. Jadi kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, kan gitu toh. Jadi fahsya ini tergantung konteksnya. Fahsya itu bisa perbuatan keji, juga dalam kaidahnya apa? Arti yang lain adalah berarti kikir. Ini Bapak Ibu, perasaan kita untuk pelit itu ternyata salah satu tipu daya setan. Nek nang pikiran awak dhewe, engko aku nek sedekah dadi miskin, kok nek aku sedekah duitku kalong, nek aku nek infak kok duitku ra iso mbok tuku iki. Itu berarti kita sedang dalam talbisul iblis. Setan itu sedang memperdaya kita. Setan itu sedang menipu kita. Setan itu sedang membisikkan kita, ojo infak, kok melarat. Wa ya'murukum bil fahsya. Setelah dibisikkan ojo infak, ojo infak, ojo infak, kemudian kita ini disuruh untuk bakhil. Sadar toh saiki? Berarti nek ono kalau ada di antara kita yang berat sekali atene infak sedekah, maka itu tandanya setan sedang memperdaya kita. Di ayat yang sama, padahal sebenarnya Allah itu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Betul. Nah,
ya Allah. Padahal di ayat itu kebalikannya loh. Justru ketika orang itu bersedekah, orang itu berinfak, orang itu membelanjakan hartanya kepada yang baik-baik, Allah menjanjikan untuknya ampunan. Satu ayat yang bertolak belakang. Setan itu membisikkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang pelit, supaya kita menjadi orang yang bakhil, membisikkan kepada kita, kok sampai ini tidak dimelarat. Tapi di koma ayat itu Allah itu menjanjikan dengan sedekah itu ampunan yang luar biasa. Para ulama sambil mengatakan, ya terserah sampean milih sindi satu ayat pilihannya dua, milih karo setan atau milih karo Allah, milih bisikan setan atau milih petunjuk Allah. Kadang-kadang nggak kita sadari, oh iya ya, ternyata setan itu selalu ada dalam diri kita. Masih banyak ayat-ayatnya. Misal di surat An-Nisa, wa yuridu syaitanu an yudillahum dila atau dalalan ba'ida. Tujuan setan itu Bapak Ibu membisikkan hal-hal yang buruk itu supaya kita menjadi orang yang tersesat sejauh mungkin. Jadi malam ini saya kira sampai sini dulu. Satu poin yang kita dapatkan, bahwa ternyata setan itu selalu ya membisikkan kepada kita hal-hal yang buruk, ya, menipu kita, ya, supaya kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah sangat jelas, Al-Qur'an di Al-Baqarah ayat 268, bahwa kalau ada di antara kita orang yang pelit, orang yang bakhil, maka orang itu berarti sudah terkena tipu daya setan. Gampang. Yang kedua, Allah itu mengilhamkan kepada kita, ya, membekali kita dengan sifat-sifat yang spontan, seolah-olah itu jelek, yaitu marah, yaitu hawa nafsu. Padahal Bapak Ibu, hawa nafsu itu juga diperlukan untuk diri kita, ya, diperlukan untuk diri kita. Jangan sampai kalau misalkan ada orang di depan kita menganiaya, kemudian mencaci Rasulullah, melecehkan agama Islam, kita kemudian diam saja. Sekarang kok Allah sengadap dewe ya, itu gak tepat itu. Harus marah. Kalau ada sesuatu di depan kita, kemungkaran, maka kita harus punya rasa marah. Cegah itu, ya. Kemudian marah juga berfungsi, ya, ketika kita juga dalam keadaan kepepet untuk mempertahankan diri kita dari marah bahaya. Sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang terbebas dari talbisul iblis atau tipu daya setan. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan lagi dengan beberapa dalil yang ada di kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya, ada pertanyaan? Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.